Halo Sobat Bimbers, kembali lagi di channel Bimskor Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan proyek rumah susun kita 3 lantai. Dan kita sudah sampai pada pembuatan sheet. Dan kita sudah membuat seperti ini kawan-kawan. Ya, jadi di sini terlihat bahwa sudah lengkap, cukup lengkap. Namun masih ada beberapa bagian yang mungkin perlu kita sempurnakan, perlu kita edit gitu. Jadi yang pertama saya akan mulai mungkin mengedit gridnya nih kawan-kawan. Ini masih ada tumpang, masih ini ya, masih belum rapi dan kelihatan besar gitu. Nah di sini ya seperti ini. Dia ada beberapa masalah mungkin yang kita temui, contohnya di balok lantai 3-nya ini ada turun gini kawan-kawan. Dan tentunya ini sangat mengganggu ya kan, mengurangi estetika dari gambar kita. Nah di video ini yang pertama kita akan selesaikan adalah kita mau edit gridnya ini secara custom gitu ya. Kita mau ubah nih karena kalau kita pilih di sini gridnya itu tidak kawan-kawan ya. Ya dia tetap seperti ini, makanya kita harus edit. Oke, jadi itu yang akan kita bahas. Namun kawan-kawan sebelum kita bahas, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Bimskor Indonesia. Dan sebelum itu kawan-kawan, kita intro dulu. Oke kawan-kawan, kita sudah buka projectnya dan langsung saja kita ke sheet untuk yang pertama di Spoon File. Nah di sini kawan-kawan kita sudah membuatnya seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah buat beberapa ini kawan-kawan. Saya buat custom. Kemudian saya akan ulangi. Jadi yang pertama kawan-kawan adalah kita harus memahami parameter yang digunakan pada grid ini gitu. Jadi di sini kawan-kawan, ketika kita klik gridnya, maka di sini akan muncul grid. Kemudian ini ada edit type. Dalamnya ini ada simbol tentunya, center segment and segment. Jadi kalau kira-kira seperti ini, kita akan langsung ke family-nya kawan-kawan. Jadi semua yang perlu kita edit, perlu kita custom, itu larinya ke family kawan-kawan. Oke. Jadi di sini kita sudah ya kira-kira seperti ini. Ini saling tumpang tindih kawan-kawan ya. Sehingga tidak kelihatannya tidak rapi gitu. Nah, setelah itu kawan-kawan kita buka family-nya. Itu kita masuk di annotation symbol. Jadi semua simbol-simbol itu kita atur di sini. Kalau yang bidang-bidang lain kayak seperti floor dan sebagainya, kita ini ada disediakan gini kawan-kawan. Oke, kita klik simbol seperti ini, maka akan muncul banyak family lagi dan ini ada sub-subnya lagi gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita pergi ke kita cari sini nih yang ada tulisan gridnya kawan-kawan. Nah di sini ini muncul nih M grid head. Ya kira-kira M grid head itu yang ini kawan-kawan ya. Ada ininya. Ini kawan-kawan? Huruf dan angkanya gitu ya. Kemudian di sini kita akan klik seperti ini. Kita lihat. Di sini saya sudah buat kawan-kawan sebenarnya. Ini sebenarnya kita bisa hapus kawan-kawan ya. Oh ya, tidak bisa kawan-kawan. Oke, setelah itu kawan-kawan di sini karena bawaan dari Revit itu, nah di sini tadi dia 6,5 kawan-kawan. 6,5. Oke. Jadi misalnya kita punya beberapa
apa namanya ini kawan-kawan, kita punya beberapa skala yang berbeda, itu kita harus atur di gridnya kawan-kawan ya. Misalnya di sini mgrid head itu kita harus misalnya duplikat untuk misalnya skala 1:200 gitu ya. Kita harus rename dulu seperti ini, rename saya mgrid 1/200, 1:200, karena sepertinya kalau ya seperti ini enggak bisa kawan-kawan ya. Jadi kita pakai aja rename, terus sini 1:200 ini aja kawan-kawan. Oke, grid head 1:200 gitu. Nah terus di sini di dalam ini kita bisa lihat kawan-kawan di sini, kemudian tipe properties. Nah ini yang akan kita ubah gitu. Ini akan kita ubah karena kita sudah buat type-nya gitu, tipenya, dan ini akan kita ubah jadi misalnya 4 gitu ya. Kemudian kita apply. Oke. Maka kawan-kawan di sini tentunya masih belum terubah gitu ya. Ini belum terubah karena kita belum setting gitu. Jadi setelah seperti ini kita harus edit dulu, kemudian duplikat, kita kasih misalnya kasih nama 1:200 supaya nanti kawan-kawan kita tidak pusing di mana apa-apa aja yang misalnya sudah kita buat untuk misalnya grid untuk 1:500 misalnya, atau 1:100 misalnya, dan pastinya akan berubah grid headnya gitu kawan-kawan ya. Nah terus setelah kita duplikat seperti ini, kita cari kawan-kawan di bagian simbol. Di sini kita pilih circle 1:200, kemudian kita oke. Nah otomatis kawan-kawan setelah kita ubah seperti ini akan jadi kita harus ubah semua nih kawan-kawan. Ini kita harus ubah semua, terus kita pilih 1:200. Nah seperti ini ya. Misalnya kawan-kawan di sini masih belum masih belum kelihatan bagus gitu ya, karena seperti ini masih belum kelihatan bagus, mungkin karena angkanya yang besar gitu kawan-kawan. Ini cukup lah gitu ya. Edit, kita lihat sini nih kawan-kawan di seperti ini. Nah di sini tidak ada yang bisa kita edit untuk untuk ini kawan-kawan, untuk tulisannya gitu ya. Makanya kita harus ke sini dulu, cek ini tipe properties. Nah, di sini juga tidak kelihatan ya, yang mana harus bisa kita edit seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kawan-kawan, berarti kita harus ke mgrid head yang pas sini nih kawan-kawan, mgrid head. Terus kita pilih dulu seperti ini, terus edit. Nah di sini kawan-kawan, ini bisa kita edit, terus duplikat. Di sini misalnya kita kasih misalnya 3 mm. Oke. Nah di sini kita ubah nih kawan-kawan, ini ya. Nah, terus kita bisa kasih warna gitu ya. Sini kita bisa kasih warna, misalnya warnanya ini nih. Kemudian kita oke seperti ini, apply. Oke. Ya kira-kira seperti ini kawan-kawan. Nah, oke. Nah, terus kita load nih kawan-kawan. Kita load override parameter. Oke, jadi sudah teredit seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau kita cek di ini di Dena seperti
seperti apa kelihatannya kawan-kawan. Ya kira-kira seperti ini. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak terlalu bagus ya, gitu ya. Kemudian kita edit jadinya seperti ini. Oke, kita lihat lagi kawan-kawan. Nah ini kalau kita kembalikan ke misalnya Google, maka dia akan seperti ini kawan-kawan. Oke, jadi tetap ini apa namanya, tapi lingkarannya tidak ikut gitu. Nah seperti ini kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian kawan-kawan untuk editing dari Grid-nya ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang belajar dari nol ya tentunya. Dan mungkin cukup sekian kawan-kawan, karena mungkin videonya terlalu panjang kalau kita lanjutkan gitu ya. Dan ini akan kita bahas. Dan setelah kita bahas ini kawan-kawan, yang grid ini kita akan bahas lagi yang dimensi, karena mungkin seperti ini kelihatannya masih kurang rapi gitu ya. Dan itu yang akan kita bahas di video selanjutnya. Bye bye kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya.